Kisah nyata horor pesugihan penjual nasi timbel di Bandung, tumbal daun penglaris dari Gunung Salak. Warung nasi timbel Pak Antono terletak di pinggir jalan yang ramai di Bandung. Dengan atap daun rumbia dan dinding dari kayu, warung ini mungkin tampak sederhana, namun aroma masakan yang menggoda selalu menarik perhatian orang-orang yang melintas. Sebuah papan kayu bertuliskan, nasi timbel spesial, tergantung di depan, dan setiap hari, warung ini dipenuhi oleh pelanggan yang ingin menikmati hidangan khas Sunda. Pak Antono, pria berusia 54 tahun, adalah sosok yang dikenal baik di lingkungan sekitar. Dengan senyuman ramah dan karakter yang hangat, ia dengan cekatan melayani pelanggan, mengambil pesanan, dan memasak dengan penuh cinta. Ia telah menjalankan warung ini selama 15 tahun, dan selama waktu itu, ia berhasil membangun reputasi yang solid. Pelanggan setia datang kembali bukan hanya untuk makanan, tetapi juga untuk merasakan kehangatan yang ditawarkan oleh Pak Antono. Namun, di balik kesuksesan yang terlihat, Pak Antono menyimpan sebuah rahasia. Dia memiliki bahan rahasia yang membuat masakannya berbeda dan lebih lezat dibandingkan warung lain. Setiap pagi, sebelum membuka warung, Pak Antono pergi ke Gunung Salak untuk memetik daun dari pohon tertentu. Daun ini, menurut kepercayaan masyarakat setempat, memiliki khasiat magis yang dapat meningkatkan cita rasa masakan dan menarik pelanggan. Seiring waktu, kesuksesan warungnya mulai membebani pikirannya. Pada awalnya, warungnya selalu ramai, tetapi belakangan ini, ia mulai merasakan penurunan jumlah pelanggan. Persaingan semakin ketat, dan beberapa warung baru bermunculan dengan konsep yang lebih modern. Rasa cemas mulai menyelimuti pikiran Pak Antono. Ia tahu bahwa tanpa pelanggan, semua usahanya selama ini akan sia-sia. Suatu malam, saat menyiapkan hidangan untuk pelanggan yang tersisa, Pak Antono duduk sendirian di belakang warung. Ia merenungkan semua yang telah ia lakukan dan betapa sulitnya mempertahankan usaha yang telah dibangunnya. Kenangan akan masa-masa saat warung selalu ramai dan penuh tawa membuatnya semakin merasa kehilangan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran ketidakpastian. Dalam keadaan putus asa, Pak Antono teringat akan sebuah bisikan yang pernah ia dengar dari seorang teman lama. Teman itu, seorang dukun, pernah memberitahu bahwa ada cara untuk mendapatkan kekayaan dengan melakukan ritual pesugihan. Awalnya, Pak Antono merasa skeptis. Namun, saat melihat warungnya sepi, ia mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. Dengan pikiran yang berkecamuk, Pak Antono memutuskan untuk mencari dukun itu. Ia merasa tertekan dan tidak ingin kehilangan segalanya. Dalam benaknya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah jalan terakhir untuk menyelamatkan warung dan mempertahankan hidupnya. Dengan langkah hati-hati, Pak Antono melangkah keluar dari warungnya, menatap malam yang gelap dan sepi. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam hatinya, harapan dan ketakutan berbaur, menciptakan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Bayangan warung yang ramai pun perlahan-lahan memudar, digantikan oleh bayang-bayang gelap yang semakin mendekat. Dalam pencarian untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang, Pak Antono mungkin tanpa sadar sedang membuka pintu ke dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan perasaan campur aduk, ia bertekad untuk menemukan dukun tersebut dan melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan warungnya. Namun, apakah jalan yang ia pilih akan membawa kebahagiaan atau justru malapetaka? Itu adalah pertanyaan yang akan segera terjawab. Setelah memutuskan untuk mencari dukun yang pernah disebutkan temannya, Pak Antono berjalan menyusuri jalanan gelap Bandung. Suasana malam itu sunyi, hanya terdengar suara langkahnya dan angin yang berdesir. Pikiran Pak Antono dipenuhi kecemasan dan harapan. Ia berharap bisa menemukan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Setelah beberapa waktu, ia tiba di sebuah gang sempit yang tidak jauh dari warungnya. Di ujung gang terdapat sebuah rumah kecil yang tampak sederhana, dengan lampu redup menyala di dalamnya. Pak Antono mendekati pintu dan mengetuk dengan ragu. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan seorang perempuan tua dengan wajah keriput dan mata tajam muncul di hadapannya.
"Masuklah, Antono," kata perempuan itu, seolah sudah menunggu kedatangan Pak Antono. Suaranya lembut, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Pak Antono merasa ada aura misterius di sekelilingnya, tetapi ia melangkah masuk. Di dalam, ruangan dipenuhi dengan berbagai macam benda aneh, botol-botol berisi ramuan, lilin, dan simbol-simbol yang tidak ia kenali. Dukun itu duduk di sebuah kursi kayu yang tua, mengisyaratkan Pak Antono untuk duduk di seberangnya. Ia merasa sedikit canggung, tetapi rasa putus asa membuatnya tetap bertahan. "Jadi, kau ingin mendapatkan kekayaan?" tanya dukun itu, menatap Pak Antono dengan tajam. "Kau harus siap untuk membayar harga yang harus dibayar." Pak Antono mengangguk, "Ya, Bu. Saya ingin agar warung saya ramai kembali. Saya tidak ingin kehilangan semua ini." Dukun itu mengangguk, seolah memahami beban yang dipikul Pak Antono. "Untuk mendapatkan kekayaan, kau harus melakukan ritual pesugihan. Ini bukan hal yang sederhana. Kau harus memberikan tumbal." "Tumbal?" Pak Antono merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudnya?" "Tumbal bisa berupa sesuatu yang berharga. Biasanya, itu adalah makhluk hidup yang harus kau korbankan. Dalam hal ini, kau bisa memilih, tetapi ingat, tumbal harus sesuai dengan apa yang kau inginkan," jelas dukun. Pak Antono merasa terbelah antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Dalam benaknya, dia membayangkan bagaimana warungnya bisa kembali ramai, tetapi di sisi lain, dia tahu bahwa tumbal berarti mengorbankan sesuatu yang berharga. "Bagaimana cara melakukannya?" tanyanya, suaranya bergetar. Dukun itu menjelaskan langkah-langkah ritual yang harus dilakukan. Ia harus menyediakan sesaji di bawah pohon beringin yang terletak di belakang warungnya. Setiap malam, sebelum membuka warung, ia harus menyiapkan makanan dan minuman sebagai persembahan, diiringi dengan doa dan harapan. Setelah itu, kau harus memilih tumbal. Ingat, keputusanmu akan berpengaruh pada keberhasilan pesugihan ini. Jika kau salah memilih, konsekuensinya bisa sangat berat, ujar dukun, menekankan pentingnya keputusan tersebut. Pak Antono merasa tertekan. Ia tidak ingin memilih dengan sembarangan. Namun, saat memikirkan tentang warungnya, rasa putus asanya mulai mengalahkan moral yang pernah dimilikinya. Ia berjanji akan memikirkan dengan matang. Setelah berbincang lebih lanjut tentang ritual dan syarat-syarat yang diperlukan, Pak Antono keluar dari rumah dukun dengan perasaan campur aduk. Kepala dan hatinya terasa berat. Di satu sisi, dia merasa ada harapan baru untuk menyelamatkan warungnya. Di sisi lain, rasa takut akan konsekuensi dari pesugihan itu menghantuinya. Malam itu, saat ia kembali ke warung, Pak Antono merenungkan semua yang telah terjadi. Ia duduk di meja kayunya, menatap ke arah pohon beringin yang berdiri tegak di belakang warung. Ia tahu, keputusan yang akan diambilnya dalam beberapa hari ke depan akan menentukan nasibnya. Dengan hati yang berat, Pak Antono mulai merencanakan tindakan selanjutnya. Ia harus memilih tumbal dan melakukan ritual. Ia merasa terjebak dalam dilema yang tidak pernah ia bayangkan. Sebelumnya, di antara harapan dan ketakutan, keputusan itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Dalam keheningan malam, Pak Antono berdoa, berharap agar jalan yang ia pilih akan membawa keberuntungan dan bukan malapetaka. Namun, saat tidur, mimpi buruk mulai menghantuinya, mengingatkan akan pilihan yang harus ia buat. Di malam yang mencekam itu, Pak Antono tahu bahwa perjalanan menuju kekayaan yang ia impikan baru saja dimulai, dan jalan itu mungkin dipenuhi dengan kegelapan yang tak terduga. Setelah pertemuannya dengan dukun, Pak Antono tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang ritual pesugihan dan tumbal yang harus ia pilih berputar-putar di benaknya. Setiap kali ia menutup mata, gambaran tentang bayangan gelap dan suara-suara aneh mengganggu ketenangannya. Rasa cemas menyelimuti harinya, dan semakin mendekati malam, semakin kuat rasa itu menghimpit hatinya. Saat malam tiba, Pak Antono mempersiapkan sesaji yang harus diletakkan di bawah pohon beringin. Ia mengumpulkan nasi, ayam goreng, dan beberapa buah sebagai persembahan. Dengan hati yang bergetar, ia melangkah keluar warung,
menyalakan lilin, dan meletakkan sesaji di atas alas daun yang telah disiapkan. Ia berdoa dengan suara yang pelan, berharap agar semua doa dan harapannya didengar oleh makhluk gaib yang akan memberinya kekayaan. Malam itu, cuaca terasa aneh. Angin berhembus kencang, dan suasana sekelilingnya menjadi gelap. Setelah menaruh sesaji, Pak Antono merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Suara gemerisik daun seakan membisikkan namanya, dan ia merasa seolah ada yang mengawasinya. Ketika ia kembali ke warung, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Ia berharap ritual itu akan membawa keberuntungan, tetapi rasa takut mulai menggerogoti pikirannya. Dalam minggu-minggu berikutnya, Pak Antono terus melakukan ritual yang sama. Setiap malam, ia menyiapkan sesaji dan berdoa di bawah pohon beringin, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pelanggan yang datang ke warungnya semakin banyak. Mereka seolah terpesona dengan masakan yang dihidangkan. Rasa gembira dan harapan mulai mengisi hati Pak Antono. Ia merasa semua pengorbanan dan ritualnya mulai membuahkan hasil. Namun, di balik kesuksesan itu, Pak Antono mulai merasakan dampak dari pesugihan yang dijalaninya. Setiap kali ia melakukan ritual, ada suara yang terus mengusik pikirannya. Suara itu semakin jelas, seolah ada yang memanggilnya. Ia merasa ada entitas yang mengawasi setiap gerak-geriknya, dan kegelapan itu semakin mendekat. Suatu malam, saat ia sedang sendirian di warung, tiba-tiba lampu padam. Dalam kegelapan, Pak Antono merasakan kehadiran yang tidak bisa ia lihat. Suara berbisik terdengar di telinganya, "Kau harus membayar lebih." Suara itu lembut, tetapi penuh ancaman. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa terjebak dalam kegelapan. "Siapa yang berbicara?" tanyanya, tetapi tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menjawab. Ketakutan memenuhi pikiran Pak Antono. Ia merasa seolah terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia hentikan. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah melanjutkan ritual. Hari demi hari, tekanan itu semakin kuat. Dalam setiap ritual, ia mulai merasa bahwa ia tidak sendirian. Ia sering melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya, dan suara-suara aneh sering menghantuinya. Meskipun warungnya ramai, kebahagiaan yang dirasakannya mulai sirna, tergantikan oleh rasa takut dan penyesalan. Suatu malam, saat ia berdiri di depan cermin di dapur, ia melihat bayangan samar di belakangnya. Saat berbalik, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang menyelimuti ruangan. Perasaan ngeri mulai menjalar di tubuhnya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang dicari tidak datang tanpa harga. Pak Antono kemudian teringat akan kata-kata dukun. Tumbal harus sesuai. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya. Apakah tumbal yang ia pilih sudah tepat? Ia mulai merasa cemas dan bingung, dan ketidakpastian ini membuatnya semakin tertekan. Keesokan harinya, saat ia berjualan, seorang pelanggan yang tampak aneh mendekatinya. Pelanggan itu, seorang lelaki tua dengan wajah keriput, memberitahu Pak Antono bahwa ada yang tidak beres di warungnya. "Warungmu selalu ramai, tetapi ada sesuatu yang mengerikan di balik itu," katanya, suaranya bergetar. Kata-kata lelaki tua itu semakin menambah ketakutan Pak Antono. Ia merasa seluruh alam semesta sedang memperingatkannya. Dalam hatinya, muncul konflik batin. Apakah ia harus terus menjalani ritual ini atau menghentikannya sebelum semuanya terlambat? Saat malam tiba, untuk pertama kalinya, Pak Antono merasa ragu untuk melakukan ritual. Ia berdiri di depan pohon beringin, tetapi saat melihat sesaji yang telah disiapkan, hatinya bergetar. Ia ingin menghentikan semua ini, tetapi rasa takut akan kehilangan warungnya mendorongnya untuk terus melanjutkan. Dengan berat hati, ia melanjutkan ritual malam itu, tetapi ketakutannya semakin besar. Ia merasakan gelombang energi negatif mengalir di sekelilingnya. Kegelapan yang mengikutinya semakin mendekat, dan Pak Antono menyadari bahwa ia mungkin telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah ia sentuh. Malam itu, saat ia berdoa di bawah pohon beringin, Pak Antono merasakan sesuatu yang sangat aneh. Sebuah suara mengalun di telinganya, "Kau telah memilih jalan yang salah."
Ia terbangun dari doanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa terjebak dalam labirin gelap yang tidak bisa ia keluar. Kegelapan itu telah menghampiri, dan Pak Antono mulai menyadari bahwa setiap keputusan yang ia ambil memiliki konsekuensi. Ia terjebak di antara harapan akan kekayaan dan rasa takut akan kegelapan yang semakin mendekat. Dalam keadaan putus asa, ia tahu bahwa perjalanan pesugihannya baru saja dimulai, dan kegelapan itu mungkin akan menuntunnya pada jalan yang tidak terduga. Kehidupan Pak Antono semakin gelap. Meskipun warungnya selalu ramai, kebahagiaan yang dirasakannya mulai sirna, tergantikan oleh rasa cemas yang terus menggerogoti. Setiap ritual yang ia lakukan di bawah pohon beringin semakin memperkuat rasa bersalah dalam hatinya. Ketika dia menyiapkan sesaji, bayangan kucing peliharaannya, si Kiki, selalu menghantuinya. Suatu malam, saat Pak Antono sedang menyiapkan sesaji, dia merasa tertekan. Suara bisikan yang selalu mengganggunya semakin keras. "Kau harus membayar lebih," suara itu mengulang-ulang di telinganya. Rasa bingung dan ketakutan menyelimuti dirinya. Ia berusaha untuk mengabaikannya, tetapi suara itu seakan menjadi bagian dari hidupnya. Pak Antono mulai melihat kegelapan di balik kesuksesan yang ia miliki. Setiap kali pelanggan datang dan menikmati masakannya, ia merasakan ada yang tidak beres. Mereka tidak tampak bahagia, matanya kosong dan ekspresi mereka datar. Meskipun uang mengalir ke dalam kantongnya, hatinya semakin kosong. Ia merasa terjebak dalam kesuksesan yang tidak memberikan kepuasan. Di tengah rasa putus asa, Pak Antono terpaksa membuat keputusan yang sulit. Dalam ritual selanjutnya, ia memutuskan untuk mengambil tumbal dari kucing peliharaannya, si Kiki. Kucing itu telah menemaninya selama bertahun-tahun, dan perasaan hatinya hancur saat ia memutuskan untuk mengorbankannya. Namun, tekanan untuk mempertahankan warung dan mendapatkan kekayaan yang diimpikannya membuatnya tidak bisa berpaling. Malam itu, suasana terasa mencekam. Pak Antono menyiapkan segalanya dengan tangan bergetar. Ia meletakkan sesaji di bawah pohon beringin, sambil memasukkan si Kiki ke dalam keranjang. Secara bersamaan, rasa sakit dan ketakutan menyelimuti jiwanya. Dalam doa yang penuh penyesalan, ia berharap agar semua ritual ini akan membawa keberuntungan untuk warungnya. Setelah menyelesaikan ritual, Pak Antono kembali ke warungnya. Namun, malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa berat, dan bayangan gelap seakan mengintai di setiap sudut. Ia merasa seolah-olah semua yang dilakukan tidak ada artinya. Keesokan harinya, pelanggan datang dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Namun, setiap kali Pak Antono melihat mereka, ia merasakan perasaan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini adalah hasil dari tumbal yang ia berikan? Kebahagiaan yang biasanya mengisi warungnya kini terasa hampa. Hari demi hari berlalu, dan Pak Antono mulai merasakan dampak dari keputusan yang telah ia ambil. Dalam setiap ritual, ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ia tidak lagi dapat menikmati masakannya, dan bahkan aroma nasi timbel yang dulu menggugah selera kini terasa menyengat. Suatu malam, saat ia menyiapkan makanan, ia mendengar suara halus. "Kau telah mengambil sesuatu yang berharga." Suara itu membuatnya terhenti. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di sekelilingnya. Hanya kesunyian yang menjawab. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kucingnya tidak akan pernah kembali. Malam itu, saat ia menyendiri di warung, Pak Antono merasa terpuruk. Ia duduk di meja kayunya, merenungkan semua yang telah terjadi. Kesuksesan yang didapatkan dengan cara yang salah kini menjadi beban yang sangat berat. Ia mengingat kembali masa-masa indah saat si Kiki berlarian di sekitar warung, saat warungnya selalu dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Kini, semuanya terasa hampa. Keesokan harinya, ia mencoba untuk melanjutkan hidupnya dengan normal. Namun, setiap kali ia memasak, terbayang wajah si Kiki yang penuh kasih sayang. Penyesalan itu terus menghantuinya, dan ia menyadari bahwa meskipun warungnya ramai, jiwanya terasa kosong. Suatu malam, saat ia sedang berdoa, Pak Antono merasakan kehadiran yang tidak bisa ia lihat.
Bayangan gelap itu muncul, dan suara yang sama terdengar lagi. Kau harus membayar lebih. Dalam hatinya, ia merasa terjebak. Ia tidak tahu berapa banyak lagi yang harus dikorbankan untuk mempertahankan semua ini. Semakin lama, tekanan itu semakin membebani pikirannya. Ia merasa tidak ada jalan keluar. Dalam keputusasaannya, ia berusaha untuk mencari cara untuk menghentikan semua ini, tetapi rasa takut akan kehilangan warungnya menghalanginya. Ia terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia pecahkan. Suatu malam, saat ia menutup warung, Pak Antono melihat bayangan kucing peliharaannya di sudut ruangan. Hatinya bergetar. Dalam keheningan malam, ia merasakan penyesalan yang mendalam. Tidak ada yang lebih berharga dari cinta dan kebahagiaan yang telah hilang. Ia sadar bahwa pesugihan yang ia jalani tidak hanya mengambil sesuatu dari dirinya tetapi juga menghancurkan segalanya yang ia cintai. Dalam gelapnya malam, Pak Antono berjanji pada dirinya sendiri untuk menghentikan semua ini, tetapi suara di dalam kepalanya terus mengingatkannya bahwa mungkin sudah terlambat. Malam itu, Pak Antono terbangun dari tidurnya dengan perasaan cemas. Ia tahu bahwa keputusan yang harus diambil tidak bisa ditunda lagi. Kegelapan yang menghampiri telah menjadi bagian dari hidupnya, dan ia merasakan bahwa perjalanan pesugihan ini semakin mendekatkan dirinya pada jurang kehampaan yang tidak terduga. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Pak Antono semakin suram. Meski warung nasi timbelnya tetap ramai, kebahagiaan dan kepuasan yang seharusnya dirasakannya justru semakin menjauh. Kegelapan yang menghantui pikiran dan jiwanya semakin terasa, dan bayangan dari tumbal yang ia ambil, kucing peliharaannya, si Kiki, selalu mengikuti langkahnya. Setiap malam, sebelum tidur, ia tidak bisa menghindari kenangan akan si Kiki. Kucing itu selalu menunggui Pak Antono di dapur, mengawasi gerak-geriknya saat memasak. Kini, kesunyian yang menyelimuti warungnya hanya mempertegas kehilangan tersebut. Dalam hati, Pak Antono menyadari bahwa ia telah mengorbankan lebih dari sekadar makhluk hidup. Ia telah menghancurkan ikatan cinta dan kebahagiaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Semakin banyak pelanggan yang datang, tetapi wajah-wajah mereka tampak semakin kosong. Suara tawa dan obrolan ringan di warung tidak lagi terdengar. Pak Antono merasa seolah-olah ia sedang melayani hantu dari keputusan keliru yang telah ia buat. Dalam kesibukannya, ia merasa terasing dari dunia di sekelilingnya. Suatu malam, saat ia menyiapkan sesaji yang biasa diletakkan di bawah pohon beringin, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa berat, dan angin berhembus dengan kencang. Pak Antono merasakan ketidaknyamanan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika ia berdoa, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas. Kau harus membayar lebih. Perasaan putus asa mulai muncul. Ia sudah memberikan tumbal, tetapi mengapa suara itu masih terus mengganggu? Dalam benaknya, berputar pertanyaan yang tidak terjawab, apalagi yang harus ia korbankan. Malam itu, saat ia tidur, Pak Antono terbangun karena mimpi buruk. Ia melihat bayangan si Kiki, tetapi kali ini, kucing itu bergerak menjauh, seolah menghindarinya. Dalam mimpinya, ia berusaha memanggil si Kiki, tetapi suara itu tidak pernah sampai. Maafkan aku, lirihnya, tetapi bayangan itu semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di kegelapan. Keesokan harinya, Pak Antono terbangun dengan perasaan hampa. Ia tahu bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Ketika ia membuka warung, pelanggan datang seperti biasa, tetapi suasana hati Pak Antono terasa berat. Ia merasa seolah-olah beban yang tidak terlihat menindihnya. Malam itu, saat ia menyiapkan makanan, lampu tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan gelap melintas di depan matanya. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih mendesak. Kau harus membayar lebih. Sambil mencoba menenangkan diri, Pak Antono melangkah keluar dari warung, tetapi suasana di luar pun terasa mencekam. Angin berhembus kencang, dan suara-suara aneh mulai mengisi udara malam. Ia melihat ke arah pohon beringin, tempat ia biasa melakukan ritual. Tiba-tiba, ia merasakan dorongan kuat untuk pergi ke sana.
Saat sampai di bawah pohon, Pak Antono melihat sesaji yang telah ia letakkan sebelumnya. Tanpa sadar, ia berlutut dan mulai menangis. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah melakukan semuanya, teriaknya, suaranya menggema di malam yang sunyi. Di saat itulah, sebuah cahaya aneh muncul. Dari balik bayangan pohon, sosok gelap muncul. Pak Antono merasakannya, itu adalah entitas yang selama ini menghantuinya. Sosok itu terlihat semakin besar dan menakutkan. Kau telah mengambil sesuatu yang tidak seharusnya kau ambil. Sekarang, kau harus membayar harga yang lebih besar, suara itu menggema, penuh amarah dan ancaman. Pak Antono merasa ketakutan luar biasa. Ia mencoba meminta maaf, tetapi semua yang terucap tampak sia-sia. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Pak Antono terkulai lemas di tanah. Ia tahu, saat itu, semua yang telah ia lakukan akan membawa konsekuensi yang sangat berat. Keesokan harinya, saat ia berusaha membuka warung, sesuatu yang mengerikan terjadi. Warungnya mulai sepi. Pelanggan yang biasanya ramai menjadi enggan untuk datang. Pak Antono berusaha untuk tidak panik, tetapi ketakutan mulai menyelimutinya. Ia merasa terasing, seolah kegelapan yang ia panggil telah mengusir semua keceriaan dari hidupnya. Hari-hari berlalu, dan warungnya semakin sepi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Semua usaha yang dilakukan, semua ritual yang dijalani, kini tampak sia-sia. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk mengunjungi dukun itu lagi, berharap ada cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Saat ia tiba di rumah dukun, pintu terbuka perlahan. Namun, saat melangkah masuk, Pak Antono menemukan bahwa dukun itu tidak ada di tempat. Ruangan itu dipenuhi kegelapan, dan aroma aneh menyelimuti udara. Dalam keadaan bingung, ia berteriak, "Bu Dukun, tolong, saya butuh bantuan." Tetapi tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang menjawab jeritannya. Pak Antono merasakan bahwa semua harapannya mulai sirna. Saat ia keluar dari rumah dukun, sesuatu di dalam dirinya mulai hancur. Ia tidak bisa kembali ke hidupnya yang dulu, dan kegelapan yang mengikutinya seakan tidak akan pernah pergi. Malam itu, saat ia duduk sendirian di warung, tanpa pelanggan, tanpa suara, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Semua usaha dan pengorbanan yang ia lakukan tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menghancurkan apa yang paling berharga baginya. Ia merasa terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Dalam keheningan malam, Pak Antono berjanji pada dirinya sendiri untuk menghentikan semua ini. Namun, suara bisikan itu tidak pernah pergi. Kegelapan telah menguasai hidupnya, dan ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal. Dalam satu malam yang mencekam, nasibnya terukir dalam kegelapan, dan ia tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi yang harus ia bayar. Akhir cerita ini membawa Pak Antono pada penyesalan yang mendalam. Ia telah mengorbankan kebahagiaan, cinta, dan harapan demi kekayaan yang tidak sebanding. Dalam pencarian untuk mendapatkan kembali apa yang hilang, ia hanya menemukan kegelapan yang tak terduga. Kini, dengan hati yang hancur dan jiwa yang kosong, ia menyadari bahwa kekayaan yang diraih dengan cara yang salah hanya akan membawa kehampaan dan kesedihan yang abadi. Cerita Pak Antono tentang pesugihan dan konsekuensinya menyimpan banyak hikmah yang dapat diambil, antara lain. 1. Kekayaan bukan segalanya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kekayaan material bukanlah tujuan utama dalam hidup. Kebahagiaan, cinta, dan hubungan sosial jauh lebih berharga daripada uang. 2. Konsekuensi dari pilihan, setiap keputusan yang kita buat memiliki dampak. Dalam usaha meraih kekayaan dengan cara yang tidak etis, kita mungkin harus membayar harga yang sangat mahal, baik secara emosional maupun moral. 3. Ketulusan dalam usaha, berusaha dengan cara yang benar dan jujur lebih berharga daripada mengambil jalan pintas yang bisa menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Usaha yang tulus akan membawa hasil yang lebih memuaskan. 4. Moral dan etika, mengorbankan nilai-nilai moral demi keuntungan pribadi akan mengakibatkan penyesalan.
Keseimbangan antara keinginan dan etika sangat penting untuk menjaga integritas. 5. Pentingnya hubungan sosial, hubungan dengan orang-orang terdekat, seperti keluarga dan teman, lebih berharga daripada semua kekayaan. Menghargai hubungan ini dapat memberikan kebahagiaan yang sejati. 6. Kesadaran diri, merenungkan pilihan hidup dan dampaknya dapat membantu kita untuk tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Menyadari kapan kita melenceng dari jalan yang benar adalah langkah penting menuju perbaikan. 7. Hati yang bersih, mempertahankan hati yang bersih dan pikiran yang positif akan membawa kita pada kebahagiaan yang sejati. Ketika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan hasil yang baik pula, meskipun itu mungkin tidak selalu terlihat langsung. 8. Pentingnya keseimbangan, dalam pencarian akan sukses, penting untuk menjaga keseimbangan antara ambisi dan moral. Keseimbangan ini akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih bermakna. Dengan mengingat hikmah-hikmah ini, kita diingatkan untuk selalu menjaga integritas, bertindak dengan bijak, dan tidak mengorbankan hal-hal yang lebih berharga demi keuntungan sesaat.